Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Hari ini kita akan belajar tentang memahami prompt dalam kecerdasan buatan AI ya. Dalam kata bahasa Inggrisnya AI. Bahasa Indonesianya AI. Biasanya panggilan pada pacarnya ayam. Oke. Jadi di sini tujuan kita mempelajari prompt yaitu memahami konsep dasar prompt sebagai instruksi yang diberikan kepada sistem AI untuk menghasilkan respon tertentu. Menganalisis perbedaan hasil keluaran AI berdasarkan variasi prompt yang diberikan. Menyusun prompt yang jelas, spesifik, dan efektif sesuai kebutuhan. Misalnya untuk teks, gambar, atau kode. Menggunakan prompt untuk memecahkan masalah atau menghasilkan ide kreatif dalam berbagai bidang. Nah, itu banyak ya tujuannya ya untuk mempelajari ini prompt. Dan apa manfaatnya? Manfaat kita belajar prompt. Prompt itu adalah bahasa untuk memerintahkan komputer. Manfaatnya apa? Meningkatkan kemampuan komunikasi digital, mengasah kreativitas, ya, ide-ide, mendukung pemecahan masalah, efisiensi belajar dan bekerja, mempersiapkan keterampilan di masa depan. Pak, saya jurusannya apa, Pak? Apa hubungannya dengan prompt? Ini bukan di kafe, Pak. Tapi nanti itu semua ada manfaat. Kamu pernah pakai sekarang tenar itu? Pernah. Bikin fotonya Nike. Iya, bisa perlu harus ngomong serane. Iya, di fotonya tiba-tiba di Eropa. Iya. Tiba-tiba jadi patung. Tiba-tiba jadi patung. Nah, itu kan perintah termasuk ya. Perintah prompt-nya. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Memahami prompt dalam kecerdasan buatan atau AI. Apa itu prompt? Kepada sistem AI. Prompt adalah instruksi atau masukan yang diberikan pengguna kepada sistem AI. Bentuknya bisa berupa pertanyaan, perintah, dan deskripsi. Nah,
kamu kalau yang pakai ChatGPT atau pakai Gemini Pak. Gemini, terus sekarang ada tetangganya Bapak Cici, ada kan? Ada. GPT, AI, Cici, Meta AI. dan lain-lainnya. Tinggal kamu perintah aja. Tapi perintahnya harus jelas. Itu. Instruksi atau masukan yang diberikan pengguna kepada sistem AI. Bentuk bisa berupa teks, pertanyaan, perintah atau deskripsi. Perintah misalkan kamu masukkan, buatkan cowok ciri cowok idaman saya, kepala besar, ya kan? Mata besar, kuping separuh, rambutnya botak, ya, alisnya kayak Syahrini, bulu matanya menjemping, ini kan? Iya. Ini jemping. Nah, itu perintah berupa teks, pertanyaan. Kalau ada soal biasanya ya, berapakah 2 tambah 1? Nanti ada soal yang lain misalkan, apakah informatika? Itu yang berupa perintah tadi ya, sama dengan masukkan teks kita perintah ya. Dan deskripsi, kamu membayangkan apa, misalkan kesini, bisa ya, itu gambar sebuah pantai yang di apa? Di situ menggambarkan ada ombak yang sedang melambai-lambai. Ini ya, lambai ya. Ada pohon kelapa yang agak mewah dikit. Langitnya kuning, kuning telur. Ya, jadi itu contohnya. Paham ya? Prompt itu perintah. Jadi kalau kamu dikatakan nge-prompt, saat kamu memasukkan kata-kata perintah ke Gemini atau ke ChatGPT, ya, di situ berarti kamu sudah nge-prompt apa? Memerintahkan sistem. Lewat HP aja, jadi sama sistem komputer situ, ya. Sistem komputer, jadi orang yang membuat sistem sudah dibuat sedemikian, kita tinggal perintah aja. Oke? Sekarang Bapak ingin oke, ganti badan saya dengan Adirai. Ya, jadi itu. Jadi prompt adalah instruksi atau masukan yang diberikan pengguna kepada sistem. Lanjut. Peran prompt menentukan arah dan hasil keluaran AI ya. Menentukan arah. Jadi arahnya kamu perintahnya apa dan hasil dari perintah. Semakin jelas prompt, maka semakin relevan jawaban dari AI. Jadi kamu ingin kamu buat itu jangan hanya buatkan pantai, nanti latar belakang dengan pantai. Ya. Belum jelas perintahnya kan? Buatkan latar belakang dengan pantai, dengan di belakangnya ada lumba-lumba, ya kan?
Nama ikan paus. Suasana sore hari. Ombak mengayun-ayun saat dulu. Ayo. Maka itu jelas ya. Nggak hanya ganti background dengan Pantai. pantai. Nah, selanjutnya digunakan pada itu ada chatbot, chat ya, gambar AI, musik, video. Kamu pernah membuat lagu nggak? Sekarang kan ada perintah, tapi nanti Bapak ingat lagi ya, apa yang untuk mengarahkan ke lagunya itu apa? Lupa dalam hal. Itu pakai nyanyi juga. Jadi gini, kamu di ChatGPT buatkan lagu tentang cinta untuk siapa? Dan itu akan keluar lirik. Nah, lirik itu nanti kita pindah lagi ke pembuatanmu musik. Banyak manfaatnya. Sudah pernah kalian coba di rumah? Open lah TikTok, Facebook, WA, IG, ya kan? Ada nengok orang beli HP tapi tidak sesuai penggunaannya. Beli HP iPhone 16 protolan, ya kan? Nanti cuma buat apa? Apalagi foto, apalagi Facebook, ya kan? IG. Nah, padahal iPhone itu banyak sekali pas saya beli iPhone apa? Kameranya apa? Oke, kita praktekkan ya. Prompt instruksi memberi Perintah. prompt pertanyaan. Mengajukan Di pertanyaan. sini mengajukan pertanyaan. Prompt deskriptif yaitu menjelaskan detail. Dan prompt konseptual di sini memberi situasi role. Ya. Situasi yang menggambarkan situasi. Paham? Ada yang menanyakan? Lanjut. Pilih prompt yang baik. Jelas dan spesifik. Menggunakan kata kunci yang tepat. Memberikan konteks bisa dibagi menjadi langkah. Jadi jelas perintahmu apa. Prompt buruk, misalkan contoh di sini. Jelaskan komputer. Apa yang dijelaskan? Sejarah komputernya, apakah bagian-bagian komputer. Nah, ini makanya promptnya dikatakan buruk, nanti hasilnya itu tidak akan sesuai. Semakin spesifik maka sesuai yang kamu inginkan. Prompt baik sini jelaskan sejarah komputer dalam 5 poin bahas sederhana untuk siswa SMA.
teknik pembuatan prom. Nah, ini. Kamu udah coba kan jadi ChatGPT? Ada yang pernah coba? Apa? Apa aja yang pernah? Ada jawaban tugas. Dari tugas ya. Baca, red, cari jawabannya. Ya kan? Misalkan soal kata kuncinya, gimana kamu mencari jawaban? Memasukkan soal gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Dan ini membuat 2 contoh prom buruk dan 2 contoh prom baik. Yang pertama prom buruk. Yang pertama prom buruk. Jelaskan komputer. Kategorinya buruk dikarenakan prom terlalu umum. Yang kedua, buat cerita. Kategorinya buruk. Kenapa dikatakan buruk? Karena tidak jelas topiknya. Terus yang kedua, prom yang baik. Jelaskan sejarah komputer dalam 5 poin bahasa sederhana untuk siswa SMA. Kategorinya baik. Dikatakan kategori baik dikarenakan spesifik ada formal. Kedua, buat cerita pendek tentang persahabatan kucing dan anjing dalam 3 paragraf. Kategorinya baik karena prom jelas, detail, ada batasan formal. Dari presentasi dari saya ada yang ditanyakan yang kelompok lain? Silakan ada yang ditanyakan? Pas ya. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Sekarang kita perjelas lagi ya. Yang pertama diambil adalah temanya promnya itu jelaskan komputer, ya. Kenapa dikatakan buruk? Karena komputer itu masih umum. Jelaskan komputer, apakah yang dijelaskan? Apakah bagian-bagian komputer atau sejarah komputer atau yang lainnya? Ya, dikatakan buruk karena belum spesifik, promnya masih terlalu umum. Yang kedua, buat cerita. Lah, kenapa dikatakan buruk? Cerita apa? Cerita itu kan banyak ya. Cerita malin Bunda, Cinderella dan lain-lainnya. Makanya kalau promnya agar baik, buatkan cerita tentang malin kundang. Nah, cuma menambahkan malin kundang, sudah tahu arahnya. Berarti promnya itu prom baik. Dan di sini yang kamu buat jelaskan sejarah komputer dalam 5 poin. Ya. Itu dikatakan baik. prom baik. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, cukup ya. Sekarang jadi hal penting yang kita pelajari hari ini apa?
Apa? Yang pertama? Menentukan kualitas baterai. Ya, terus apa lagi? Prom harus jelas, spesifik dan sesuai kebutuhan. Terus manfaat prom dalam kehidupan sehari-hari? Membantu memperbaiki kualitas pelajaran dan dalam gitu ya. Oke, mungkin karena waktu sudah habis, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.